Video ini dipersembahkan oleh incomerealty.id, solusi ala sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Endang Wasiati Wirono di channel saya Cerdas Bisnis dan Properti. Hari ini saya kedatangan tamu spesial digital marketers terkenal Indonesia, Ko Denny Santoso. Dan ini tuh such a blessing banget, Ko Denny itu mau jadi tamu saya yang notabene belum pernah ketemu, tapi ketemunya selalu di dunia YouTube. Jadi actually saya selalu dengerin video-video beliau, belajar banyak dari beliau, dari gimana sih ngebangun bisnis yang benar, gimana sih jadi immerse ya, walaupun saya juga baru mulai, sementara Ko Denny itu udah mulai dari 2007 yang lalu. Hari ini, thank you so much Ko Denny. You're welcome. Saya mau bacain dulu nih CV-nya Ko Denny. Ko Denny itu adalah seorang entrepreneur hebat, speaker, bisnis consultant, penulis, dan beliau juga dikenal sebagai salah satu expert digital marketer di Indonesia yang sudah pasti reputasinya bisa diverifikasi. Kemudian juga beliau suka mengajar tentang marketing, kemudian juga bagaimana membuat bisnis itu menjadi berlipat-lipat income-nya sampai at least 10 kali income-nya di dalam bisnis. Beliau memulai karirnya dari 99 dengan membangun Jaya Sportindo, kemudian juga dengan ekosistemnya, kemudian juga ada bisnis-bisnis yang lain yang sudah pasti revenue-nya itu di atas 1.400 US dollar di 4 bulan pertama dan 104.000 dolar dalam 1,5 bulan. Dan menjadi the biggest atau the largest healthy supplement distributor in Indonesia. Terus kemudian juga beliau juga membangun beberapa company yang lain dari berbagai macam industri. Yang pertama itu adalah tadi fitness, kemudian suplemen, kemudian fat loss coffee, essential oil yang saya baru tahu juga itu Bonels, dan beliau juga mempunyai digital marketing agency yang sudah berdiri itu dari 2015. Kalau bicara tentang kapan Ko Denny belajar tentang digital marketer, itu sudah dari zaman orang belum kepikiran, saya pun belum kepikiran. 2009 saya baru cemplung ke bisnis, Ko Denny itu udah mulai belajar tentang digital marketing itu 2007. So betapa saya tuh baru new banget mulai, dan beliau tuh sekarang tuh sudah expert banget seperti itu. Nah, kemudian juga ini kalau melihat karir beliau juga luar biasa. Jadi beliau ini tadi founder dan komisioner PT Jaya Sportindo mulai dari tahun 99. Kemudian Chief Digital Strategist Passport.id, PT Yellow Integra dari 2018. Kemudian juga beliau tadi foundernya Bonels, kemudian foundernya Dunia Fitness dari 2013 sampai 2017, beliau juga founder Digital Marketer.id 2015 sampai 2019. Kemudian juga yang paling baru, beliau adalah founder dan CEO Tribelio.com. Dan saya tahu Tribelio.com ini sangat luar biasa visi misinya. Beliau baru mendirikan dari 2019. Kemudian ada bermacam license dan penghargaan. Dan ini bukan level nasional, tapi mostly ini dari internasional, dari USA. Ada 2 Club Award by ClickFunnels USA, kemudian Secret Expose Find the Most Profitable Niche dari Udemy juga ada yang sudah berlisensi tentunya. Kemudian juga Vet Your Startup Ideas with the Startup Metric. Kemudian The Best Infusionist Soft Training Basic for Fun and Profit dari Udemy juga. Kemudian Productivity Hacks, sudah pasti ya kalau ngelihat Ko Denny yang sangat tight schedule-nya, ini pasti productivity-nya luar biasa. Jadi sibuknya itu betul-betul produktif. Nah, kemudian beliau juga The Complete Facebook Ads and Facebook Marketing Course by Udemy juga, kemudian Certified Content Marketing Specialist. Nah, portofolio juga banyak sekali. Siapa-siapa yang sudah bekerja sama dan berpartner dengan Ko Denny, ada Kemkominfo, kemudian juga yang gede-gede di sini ada HIPMI, Universitas Indonesia, Bank Danamon, Kompas.com, ada banyak sekali. Ya,
Dan tentunya dengan 204.000 subscriber, Ko Denny ini tidak lelah. Baru ngecek. Iya, saya sudah cek sebelum tadi mulai, saya sudah cek 204.000 subscriber. Dan beliau ini tidak pernah pelit berbagi, dan saya lihat dari semua yang beliau bagi itu sepertinya beliau sudah lewatin semua. Nah, Ko Denny, sebelum disapa-sapa ke para subscriber saya yang jumlahnya belum sebanyak Ko Denny itu tentunya, tapi nggak apa-apa lah, saya tetap semangat membuat konten yang bermanfaat. Nah, Ko Denny boleh disapa dulu, perkenalkan para subscriber saya sebelum kita bicara tentang UMKM. Alright, kayaknya udah cukup deh tadi nih. Udah dari awal sampai akhir udah lengkap banget, udah ada semua udah ya. Ini semua gitu. Hai semuanya. It's nice to be here lah untuk sharing-sharing dengan Mbak Endang di sini gitu ya. Oke, kalau bicara tentang UMKM, UMKM dan UKM ya kan. Nah, bagaimana sih UMKM yang ideal menurut Ko Denny? Dari mulai start, memulai bisnis ya kan, ya sama lah sebenarnya UMKM itu kan juga berusaha atau pemilik bisnis. Nah, bagaimana sih sebuah UMKM yang ideal menurut Ko Denny? Ideal dalam arti apa nih? Lagi mikir saya, karena ideal itu banyak versinya gitu kan. Semua pasti mulai dari nol kan, semua mulai dari bawah. Ketika saya mulai suplemen saya dulu di tahun 99, modal saya juga cuma 2,5 juta. Kalau dibilang 2,5 juta itu juga udah kayak super small banget ya, kayak itu tabungan saya dari SD sampai kuliah sih itu. Udah kepake-pake dikit lah, beli game, beli apa gitu kan, ngumpulnya cuman kayak aduh kecil banget gitu, dan itu sisanya gitu yang bisa saya pakai untuk beli suplemen waktu itu. Jadi beli suplemen, habis itu saya distribusikan dan habis itu muter terus kan, gak dipakai-pakai lagi gitu, sayang. Dapat duitnya udah susah terus dipakai lagi itu sayang waktu itu mikirnya gitu. Jadi I think semua akan start dari situ sih. Even Bonel saya pun juga startnya juga cuman kayak 15 jutaan kemarin itu di tahun 2018 kan, 2017 akhir 2018 awal gitu. So buat saya sih nggak ada masalah dengan itu. Yang menjadi pemikiran paling dalam sebenarnya adalah dari kitanya sendiri, dari pelakunya sendiri tuh. Punya mimpi besar nggak sih? Itu sih. Ya, jadi apakah kendaraannya ini mau dibawa sampai kemana? Jadi bisnisnya ini, saya ngomong kendaraan itu bisnis ya. Bisnisnya ini mau dibawa sampai kemana? Gitu, mau seberapa besar? Kalau saya nggak akan jalanin yang kalau misalkan digedein itu di bawah 10 miliar, saya nggak mau. Oke. Karena UMKM itu batasnya di 4,8 miliar kalau menurut perpajakan kan. Habis itu pajaknya berbeda gitu. Saya nggak mau kalau bisnis saya ini hanya dikerjakan dan maksimal tidak bisa mencapai 4,8. Kalau 10 miliar kan paling 2 kali lebih dikit kan. Jadi sebenarnya nggak gede-gede banget 10 miliar. Karena berarti sebulan cuma 800 juta. Ya. Ya kan? Jadi wow. Cuma 800 juta. Nah, ya lanjut. Nggak apa-apa, maksudnya kayak kita ngobrol santai aja. Jadi ini sharing saya aja. Jadi kayak kalau saya mau do something gitu, di mindset saya adalah bukan sekarang ya, bukan maksudnya kayak tahun ini harus 10 miliar, bukan begitu loh. Maksudnya adalah kendaraan ini bisa nyampe kemana. Nggak peduli itu mau 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun gitu. Tapi batas atasnya itu di berapa. Saya nggak mau melakukan sesuatu yang batas atasnya cuman kayak, oke, ini kalau saya niat banget 100 juta dapat di sebulan, ya kekecilan. Kekecilan gitu aja. Karena 100 juta itu setahun 1 miliar gitu kan. 1 miliar habis itu ya cuman gitu. Kurang gitu. UMKM 4,8 patokan saya di situ sih. Ya, jadi artinya sebenarnya yang ngebatasin di awal tuh mindset si pemiliknya dulu gitu ya kok? Ya, mindset dan knowledge. Tahu nggak bisnis apa yang bisa segitu dan di bawah itu. Kalau misalkan menjadi batu lompatan nggak apa-apa sih. Saya nggak mau kayak terlalu dan belum ngerti apa-apa disuruh segitu ya. Takutnya jadi kayak gitu. Ini kan personal opinion ya. Balik lagi ini personal opinion. Jadi buat teman-teman disclaimer dulu. Ini karena di interview personal opinion ya. Saya ngomongnya belak-belakan aja gitu. Yes. Saya nggak akan menutup-nutupi dengan sesuatu yang kayak manis diucapkan, tetapi nanti itu nggak sesuai dengan soul saya gitu. Kayak gitu sih. Oke. Nah, menurut Ko Denny sendiri, perkembangan UMKM di Indonesia kalau dibandingkan dengan negara lain, misalnya di Asia Tenggara, itu gimana sih? Karena kan saya ngeliat Ko Denny juga kan mainnya kan sudah bukan di Indonesia kan, udah banyak teman-teman yang sesama entrepreneur juga sudah overseas levelnya gitu. Oke. So Indonesia boleh belak-belakan ya? Iya boleh, harus dong belak-belakan. Jangan Indonesia yang manis, manja buat saya. Yang Indonesia manja. Oke. Indonesia manja buat saya. Why?
lihat deh berapa banyak dari kita, mungkin dari penonton video ini yang mengatakan bahwa saya mau bisnis apa, kemudian nyari tahu istilah gini, kepengen ngekor kompetitor, niru. Itu banyak banget tuh kayak niru gitu kan. Kalau niru ujungnya apa? Perang harga, selesai. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena edukasi kita diajarin biasanya adalah untuk menghafal. Jadi nggak pernah mikirin sesuatu yang baru. Coba di sekolah kita nggak ada yang ngajarin mikir sesuatu yang baru. Itu susah banget. Bahkan udah dikasih contekan, kisi-kisi, masih nyontek ujian temen coba. Itu kan niru banget gitu. Itu printed gitu loh di dalam otak kita itu. Kebanyakan kayak gitu saya lihat. Jadi saya ketemu banyak orang semuanya selalu kayak begitu. Jarang banget yang kayak, oke, I create something new, ini belum ada. Kalau belum ada, mereka malah takut biasanya. Wah, ini nggak ada yang ngerjain kayak gini nih, apa bener gitu kan? Malah takut sendiri gitu. Kalau, wah itu teman saya rame tuh, saya pengen. Nah kayak gitu, always sama gitu kan. Itu jualan kaos, oke ngikut. Itu jualan kopi, gua ngikut. Jualan casing handphone, itu gua ngikut gitu. Ngikut mulu gitu kan. Dan ketika diajarin untuk memikirkan sesuatu yang baru, mereka marah-marah. Kayak, lu ditanya nggak mau jawabin ya Den ya gitu. Buat saya manja banget sih lu. Ya, jadi kalau saya ngeliat, saya pernah dengar juga dari videonya Ko Denny itu sudah amati tiru plek gitu kan. Bukan amati tiru modifikasi gitu. Terus kemudian juga kalau tadi ya lemahnya kalau kita tuh manja, ya itu tadi ketika kompetitor sudah lari agak kenceng, panik gitu kan. Bener nggak kok? Iya, soalnya fokus matanya itu ke kompetitor kan, sehingga itu udah lebih maju dikit aja. Kemarin ada satu orang yang bilang, waduh, saya udah punya ide begini, tapi begitu ngeliat kompetitor, kok kayaknya promonya lebih keren, ininya lebih keren, saya jadi galau ya. Ya fokus lu salah gitu, fokus lu ngapain ke kompetitor, fokusnya kan harusnya ke customer dia mau kemana. Karena pasti semua orang sekarang berlomba-lomba semakin kreatif kan, dan kalau fokusnya salah ya bikin galau, habis itu malah nggak gerak, ya bubar. Gitu, makanya saya bilang manja. Kayak bahkan beberapa video saya itu ngasih framework misalkan kayak 3-step profit framework gitu. Nah, waktu IG live, saya sampai bilang begini, please yang nanya-nanya bisnis saya ini stop bertanya, saya nggak mau jawab. Oke, saya kasih frameworknya kayak begini, tugasmu memikirkan gimana framework ini works di bisnis Anda. Saya bilang gitu. Karena kalau misalnya diminta satu-satu, wah semua nanya satu-satu tuh. Kalau saya laundry gimana, kalau saya jualan pempek gimana, kalau saya jualan snack gimana, semuanya nanya gitu. Ya pikirin sendiri lah, lu punya otak kok itu bisnis lu gitu kan. Betul. Intinya begitu sih. Ya, intinya satu framework itu sebenarnya bisa sebagai prototipe untuk berbagai macam bisnis gitu ya kok ya. Ya, justru dibuat framework supaya mudah dipelajarin. Kalau ngamatin misalkan, lihat nih dari Instagram saya, terus dari YouTube saya, terus dari bisnis saya nih, amatin dan langsung lakukan. Mungkin bingung kan? Ini yang diamatin apanya ya? Ya posting-posting aja gitu. Maka saya kasih framework nih, kalau posting itu gunanya kayak gini loh, strateginya posting kayak gini loh gitu kan. Ya silakan dipikir sendiri gitu. Kalau saya ngerjain semuanya, lah kan saya jadi agency tuh. jadi rubah bisnisnya gitu. Nah, kalau menurut Ko Denny, tadi balik lagi si pemiliknya, mindset si pemilik bisnis, bagaimana dia mengendarain si kendaraannya itu. Nah, apa sih masalahnya rata-rata UMKM di Indonesia itu? Mereka fokusnya ke produk, nggak ke market, nggak ke bisnis. Jadi mereka tuh cuma fokus, aku mau jualan produk A, atau kadang-kadang aku bisa bikin produk A, aku bisanya bikin perabotan, aku bisa bikin misalkan kerajinan tangan, aku bisa bikin. Jadi produknya itu, mindsetnya itu adalah produk mindset banget. Mereka lupa market itu mikirnya apa, nggak tahu gitu. Mimpi marketmu apa sih? Nggak tahu tuh. Kenapa sih orang harus beli barangmu? Murah katanya. Lah sekarang bayangin aja, kalau misalkan di depan saya ada barang murah, let's say di depan saya ini ada Nintendo nih, ini murah misalkan. Apa tahu-tahu kamu beli gitu? Apa tahu-tahu Anda beli ini gitu? Ya enggak. Kenapa beli ini? Ya pengen main. Nah itu bukan karena murah. Murah itu setelah pengen. Oke, saya pengen beli itu, ngecek harga abis itu murah atau enggak, masuk ke kantong atau enggak. Itu aja nggak ngerti gitu. Jadi pertanyaannya adalah why orang pengen beli produkmu? Kenapa orang harus beli produkmu? That is the question. Dan itu nggak banyak yang bisa jawab. Kalau Anda bisa bilang barang saya bagus, ya semua kompetitor bilang barang saya bagus. Ya kan, bilang tangan pertama gitu. Bukan itu nggak bikin orang pengen beli gitu. Mimpi orang itu apa? Itu sih challenge-nya itu. Challenge berikutnya adalah mereka tidak memikirkan perusahaannya mau dibawa kemana. Ya, it was my mistake juga sih in the past gitu. Jadi perusahaan itu cuman sebuah legal entitas, bahkan nggak punya.
gitu kan. Kalau misalkan punya pun sebagai legal entitas yang menaungi sebuah usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan uang, that's it. Tapi bisnis itu sendiri, as a legal entity ini, habis itu nggak pernah dipikirkan ini mau dibawa kemana, apakah mau dijual atau mau dapat investor atau apapun itu gitu. Kemarin saya sempat bikin video YouTube kan, tentang kenapa company harus dijual gitu. Saya mengasumsikan gini aja biar cepet ya. Kemarin itu income, let's say revenue 20 miliar. Ditulis aja nih, Maendang, buat kalkulasi gitu ya. Kalau misalkan company 20 miliar gitu. 20 miliar itu, saya nggak tahu profitnya berapa. Paling kalau 20% profit, itu ada 400-an juta tuh. 4M, sorry, 4M. Ya, 4M setahun gitu kan. 4M setahun. Nah, dari 4M setahun, misalkan kita mengambil gaji 50 juta sebulan, maka setahun itu kita di angka sekitar 600 jutaan, 600 juta. Dan itu belum kepotong pajak ya, pajak pendapatan pribadi gitu ya. Yang progresif itu yang sampai up to 30% ya, kalau nggak salah itu. Nah, kalau saya jual company saya, at least 2 kali lipat aja, berarti nilainya 40 miliar. Kalau 40 miliar, kemudian saya taruh di bank aja dengan bunga, let's say 5%, itu sudah dapat berapa tuh? Sebulan kalau nggak salah hitungan saya kemarin jatuhnya adalah 133 juta. Pasif dari bunga doang. Angka, ini kita ngomong angka ya. Berarti kalau Anda kerja dapat 50 juta, belum kepotong yang lain-lain, sementara kalau ditaruh bank aja nggak kerja dapat 130 juta, ya kenapa nggak dilakuin seperti itu gitu kan? Nah, pertanyaannya berikutnya gini, kalau misalkan Anda mendapatkan tadi 600 juta gitu, untuk bisa mencapai 40 miliar pun itu butuh sekitar 66 tahun kalau nggak salah. Nah kebayang ya, kalau dikerjain sendiri butuh 66 tahun, lah kalau dijual itu udah langsung kita terima di depan begitu. Kan enak. Habis itu kita tinggal ambil 1-2 miliar, habis itu kita pakai bisnis baru, sementara passive income-nya masih masuk 120-an juta, kita udah punya bisnis baru di situ. Lah kan dapat modal, dapat passive income. Jadi kalau ada apa-apa bisnisnya belum profitable, kita udah enak gitu. Nah itu nggak pernah dipikirkan. Mereka selalu pikir kayak, kalau sudah menghasilkan 50 juta sebulan, ngapain dijual, kan terus-terusan aja. Bayangin ya, kalau company-nya harus hidup 66 tahun, sementara kita 10 tahun sekali resesi, kan berarti company Anda harus survive 6 kali tuh. Belum pandemi lah, belum krisis 98, 2008 gitu kan. Ya kalau kena kayak begitu terus, ya kalau kuat. Kalau di tahun ke-30 jebol, dan hidup kita juga nggak bisa kan, sekarang saya 40 plus gitu, terus habis itu 66 tahun lagi kan 100 segitu, masa bisnis terus sampai 110 tahunan, kayaknya juga nggak mungkin gitu kan. Iya, dengan masih banyak sekali resiko yang mungkin timbul. Dengan gitu resikonya kan. Kayak begitu gitu. Tapi kalau dengan dijual kan ya tadi capital gain-nya dapat gitu kan, terus masih bisa buat bisnis baru lagi gitu kan. Yes. Itu yang lupa dipikirin para UMKM sih. Mau dibawa kemana bisnis saya? Ya karena ada yang bilang kayak antar aja lah. Kamu bilang entar itu bukan karena entar, tapi karena kamu nggak ngerti gitu. Iya betul. Nanti sambil jalan nemu apa di depan, bolong apa gitu kan, lubang apa gitu, baru kita pikirin. Iya. Tiba-tiba pandemi gitu kan, nggak tahu. Tiba-tiba pandemi bubar deh. Aduh itu benar-benar. Banyak yang rontok loh, kok banyak yang Pastilah, rontok. pasti. Nah, kok tadi kan mungkin secara offline. Nah, kalau secara digitalnya tuh apa sih sebenarnya problem dan challenge yang dihadapi para UMKM Indonesia? Oke. Satu big problem adalah ketika online mereka tidak bisa mendatangkan customer yang cukup ke bisnisnya di dunia online. Jadi banyak orang salah pikir bahwa untuk berjualan online itu butuh produk. Padahal perusahaan-perusahaan yang gagal itu bukan kekurangan produk, mereka kekurangan customer yang beli secara online. Traffic ngomongnya, yes. Gitu. Karena apa? Karena ketika offline, traffic itu datang otomatis. Kita buka di mall, tanggung jawab siapa mall itu rame atau enggak? Ya tanggung jawab si mall gitu. Dia bikin event, bikin bazar, bikin band, bikin fashion show untuk bikin mallnya rame. Kita sebagai pemilik toko ya kecipratan. Tapi begitu pindah ke online, bikin akun di Instagram, siapa yang tahu akun kita? Gak ada yang tahu, kecuali pasangan kita gitu kan. Itu, jadi kita tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan traffic gitu, masalah dari UMKM itu. Dan kalau diajarin itu kayak nggak mau ribet dan sebagainya gitu. Itu sih menurut saya sih. Oke. Nah, sebenarnya kalau ngelihat itu kan problemnya itu dari mereka sendiri gitu kan, dari para UMKM-nya sendiri ya. Mau nggak mau ya tadi jangan manja gitu kan. Ya harus mau belajar gitu, harus pindah gitu kan. Pindah kuadran lah gitu. Yes.
Ya memang harus mau take action sih, nggak bisa disuapin terus gitu. Saya punya kelas online pun yang list building mastery itu cukup menarik tuh ternyata. Kita udah paksa dia, pertama saya kasih gratis dulu pertama kali launching. Saya kasih gratis. Dari 1.000 yang join yang action 3, kebayang ya? Bukan 3% ya, 0,3% itu. Yeah. Nah, habis itu ketika kita sudah, karena di situ memang isinya action terus ya, bukan cuma teori begitu kan, mereka harus action terus. Mereka udah kayak, wah kok lebih berat ya dari ngerjain skripsi. Saya sampai bilang, emang skripsi lu ngerjain atau nitip ini joki? Kemudian disuruh research market. Waduh, mesti ketemu orang, gimana cara ngajak ngomongnya ya? Nah itu loh, alasannya itu banyak banget. Sampai minta ke tim saya, ini enaknya nulisnya apa ya? Terus kita suruh hire tim dong, kalau misalkan memang perlu ya hire tim dong. Mereka jawabannya cariin dong timnya. Nah yang kerja situ apa sini gitu. Ini show bisnis gitu loh. Yes, betul. Kayaknya bisnis tuh semuanya mau gede, semuanya mau maju, tapi ya mau menjalani prosesnya itu nggak semua mau sih kok. Ya manja lah saya bilang. Nah kalau menurut Ko Denny, solusinya untuk mereka ini apa sih gitu untuk para teman-teman UMKM? Gini, kalau misalkan memang mau gitu ya, memang maksudnya kalau manja atau punya yang saya sebut chicken mindset begitu, itu obatnya mereka sendiri yang bisa ngobatin gitu, nggak bisa saya. Chickennya di dalam kepala mereka sendiri gitu kan. Nah, buat yang memang mau gitu, mereka belajar cari mentor buat saya. Karena gini, kayak belajar mendatangkan orang datang ke bisnis kita secara online itu nggak diajarkan di kampus atau sekolahan, nggak ada. Itu mesti belajar sendiri, informal education. Ya kan, belajar Facebook Ads, belajar Instagram Ads. Sekarang ada TikTok, belajar TikTok Ads gitu. Ya itu mesti kemauan diri sendiri, dedikasi. Jadi I think bagi teman-teman begitu ya buat saya non-stop learning ya. Saya tiap hari juga masih ngebacain buku gitu. Solusinya cuma itu sebenarnya. Karena they don't know what to do kan? Yes. Bukan masalahnya bukan di luar sana, masalahnya adalah mereka nggak ngerti. Let's say gini, misalkan challenge-nya UKM, dan aku nggak punya ini ya, kok sepi ya, tokoku kok sepi ya. Jawaban saya adalah, emang berapa banyak orang yang datang ke tokomu? Kan kita analisa logik ya, berapa banyak orang datang ke tokoku? Dia bilang nggak ada yang datang ke tokoku. Lah kalau nggak ada yang datang kan tinggal beli traffic. Terus gimana caranya? Nah kalau itu kan gimana caranya kan berarti harus belajar dia. Kalau enggak gimana caranya coba? Ya udah harus belajar. Bukan berarti susah lo datengin traffic. Yes. Cuma dia aja nggak melakukan cara mendatangkan traffic tadi. Yes, belum tahu dan nggak mau cari tahu gitu judulnya ya. Iya. Oke. Nah, bagaimana sih wujud nyata pemanfaatan digital untuk UMKM sebenarnya? Terus potensi-potensi apa yang bisa didapat dari pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM? Oke lah, sekarang aja di Indonesia ada sekitar 170 juta orang terkoneksi ke internet. Datanya kayak begitu. Nah kalau misalkan dari segitu, kemudian kemarin tuh saya lupa, di salah satu e-commerce itu ada perputaran transaksi itu 265 triliun e-commerce transaction. Yes. If I'm not wrong ya, sekitar 265 triliun gitu, transaksi. Bayangin ya, 170 juta orang online dan ada 200 sekian triliun transaksi terjadi dan situ tidak kecipratan. Kan kebayang ya. Jadi kalau saya bilang potensinya ya segede itu loh potensinya. Masa sih Anda dapetin sedikit aja nggak bisa, dari situ kan ada yang salah. Jadi kalau misalkan ditanyain tentang potensi digital, jawaban saya itu luar biasa banget karena Anda bisa bahkan kayak let's say gini, teman-teman yang biasa jualan one on one gitu, jualan satu-satu gitu. Begitu live kayak begini yang nonton udah langsung puluhan, ratusan ribuan di tempat saya kan. Nah, kalau Anda bisa, misalkan ada yang MLM, ada yang insurance, ada yang jualan properti, kita ngomongin basic-basic aja. Anda biasa cuma broadcast di WA yang lihat 100. Nah, kenapa nggak pasang YouTube video yang nonton ada 2.000, 3.000, sampai kemarin ada 28.000 orang. Saya sempat sharing kemarin, 28.000 orang. Terus yang nanya langsung puluhan orang. Harga berapa, lokasi di mana, dan sebagainya. Kenapa itu nggak dilakukan? Padahal gratis. Gitu kan. Nah, itu loh. YouTube video means konten begini? YouTube biasa gitu? Yes, konten. Okay. Kalau kita ngomong konten, hidup kita tuh nggak bisa lepas dari konten kan? Ya kan, konten. Iya. Kita dengerin podcast konten, nonton YouTube konten, lihat Instagram konten, nonton TV konten, baca koran konten, gitu. Nah sekarang pertanyaannya gini, ini ada sesuatu yang mau saya share nih. Orang hanya terdiri dari dua jenis, yaitu consumer content sama content creator. Yes. Consumer sama content creator. Pertanyaan saya nih Mbak Endang, duit berjalan kemana?
content creator yang dapat duitnya gitu. Jadi si consumer ini targetnya pasti. Gitu kan, targetnya gitu. Berarti kan duit pasti mengalir dari consumer ke content creator. Yes. Nggak bisa sebaliknya. Bahkan kita nyetir mobil, berhenti di perempatan, ngelihat billboard, ada promo diskon A gitu. Itu kan konten dalam bentuk promo gitu kan, dalam bentuk billboard gitu. Nah duit kan mengalir dari kita yang ngelihat terus pengen beli, terus akhirnya beli. Bukan sebaliknya loh, yang promo ngasih ke kita, nggak ada hubungannya gitu kan. Nggak mungkin gitu. Nah berarti kalau kita sekarang sebagai UMKM mau mendapatkan duit online, berarti udah harus pasang posisi dong. Anda content creator atau content consumer gitu. Nah kalau content creator, pertanyaan saya sekarang, seberapa sering Anda put out konten gitu di luar sana, pasang atau upload konten di luar sana? Itu pertanyaannya. Kalau seminggu sekali dan kompetitor Anda seminggu 7 kali, mana yang dilihat oleh consumer? 7 kali dong, hilang yang 1 kali tadi. Exactly. Jadi saya lagi bikin syuting video sini, ada 3 habit dari seorang digital marketing sebenarnya. Mungkin nggak apa-apa ya dibagi di sini. Boleh, siap. Yang pertama, habit yang pertama adalah itu tadi, konten habit. Anda kalau create konten nih teman-teman ya, kalau create konten itu always harus mikirin konten apa untuk mereka, konten apa untuk followers, audience, subscriber saya yang beneficial buat mereka. Jangan posting cuman kayak makanan saya begitu, atau hidup saya, keluarga saya gitu kan, saya bahagia with my family. Ya iya, nggak apa-apa, itu familymu gitu kan. Tapi kita ngomongin bisnis di sini gitu. Kalau kita ngomongin bisnis, apakah konten keluarga Anda itu valuable buat audiens Anda? Gitu. Itu yang pertama. Jadi konten habit. Yang kedua adalah framework habit. Frameworknya itu 3 yang saya share gitu ya. Jadi gini, kalau ada sesuatu, kita mesti mikir. Yang step pertama ini framework ya. 3 step profit framework yang ada di YouTube saya tuh. Yang pertama, sosial media di-create untuk menciptakan keinginan market terhadap produk Anda. Jadi apapun bisnis Anda, UMKM, whatever kayak gitu, apa yang Anda bisa pasang di sosial media Anda yang menciptakan keinginan terhadap produk Anda. Habis itu step keduanya adalah show the how, sell the what. Tunjukkan caranya, jual peralatannya. Misalkan kayak saya mau jualan pembakar lemak, maka saya akan membuat misalkan kayak begini nih. I'll show the how pakai buku ini. Ini how-nya ada semua, cara nurunin berat badan, ada latihannya semua. Habis itu saya jualan suplemennya. Kalau misalkan Anda jualan ikan gitu kan, saya suka pakai contoh ikan kemarin. Anda bisa show the how, bagaimana cara memelihara ikan. How-nya gimana sih memelihara ikan? Akuarium itu beli yang berapa, filternya berapa, obatnya berapa, makanannya, hiasannya, dan sebagainya. Itu berapa. Begitu mereka ngerti how-nya, sell the what, jual akuariumnya, jual ikannya, jual filternya, dan lain-lain gitu. Nah step ketiga, ini kalau mau lebih advance lagi, adalah show the dream, sell the how. Tunjukkan mimpinya, jual caranya. Ini yang dilakukan oleh sekolahan. Kenapa Anda sekolah? Anda punya mimpi, lulus sekolah bisa cari kerja. Anda punya mimpi, lulus sekolah, kuliah jadi dokter, jadi pilot, jadi lawyer, dan sebagainya. Itu mimpi. Ya kan? Jadi sell the dream, kita ajarin caranya, kita jual caranya, itu sekolahan. Jadi step ketiga itu di situ. Jadi step 1 adalah social media, create the why. Step kedua adalah kalau saya building my list ya, pakai Trebelio kan, saya building list, komunitas, untuk ngajarin caranya, habis itu jualan barangnya. Step ketiga adalah untuk jualan nunjukin mimpinya dan jualan caranya. Itu framework. Jadi ketika saya keluar, habit saya adalah ngelihat, oke, kalau di bisnisnya kayak begini, pakai framework ini, apa yang bisa kita lakukan? Latihannya gitu. Misalkan jalan-jalan di mall nih, ada toko mainan, ada toko makanan, ada toko fashion, ada toko apa gitu. Step 1-nya apa ya? Step 2-nya apa ya? Step 3-nya apa ya? Gitu. Latihannya kayak begitu. Nah, yang habit terakhir adalah market mindset tadi. Market mindset. Jadi always habit kita adalah mikirin marketnya, jangan mikirin produknya. Kalau produk saya ini gimana dong, Den? Itu produk. Kita ngomongin market. Siapa yang butuh? Gimana dia bisa diakses? Gimana kita bisa menghubungi mereka? Konten apa yang mereka suka, mimpi apa yang mereka mau capai, ketakutan apa yang mereka mau hindari. So, market habit, jadi mikirnya market mulu, bukan mikirin produk. Gitu, so that's the 3 habit. Oke, baik. Nah, tapi kalau ada mereka yang bingung, wah saya bingung nih, nggak ngerti market gitu, pokoknya saya punya produk ini ngotot gitu, gimana kok, bisa nggak? Oh, gampang. Jadi produk ini, misalkan kayak begini, produk ini gitu, menyelesaikan masalah apa? Terus ditarik mundur, siapa yang punya masalah itu?
I see. Oke, ketemu orangnya kan, siapa yang punya masalah kan harusnya ada. Kalau benar-benar nggak tahu yang punya masalah, lah terus ngapain lo jualan ini gitu kan? Ya kan ditarik mundur. Jadi produk ini menyelesaikan masalah apa yang diselesaikan, ditarik mundur ke orangnya. Siapa yang memiliki masalah itu, ownership dari the problem. Kemudian kita temuin orangnya, kita klarifikasi, lu bener nggak punya masalah gini? Kalau ada solusi kayak gini menarik ya buat kamu. Kita lakukan interview, market research. FGD lah ya, kumpulin yang kira-kira bisa FGD, bisa sendirian. Karena kalau ngambil sampai paling dalam itu biasanya sendirian sih. Sampai orangnya nangis-nangis, curhat-curhat gitu, itu sendirian. Jadi semua produknya Kodeni selalu survei sampai sebegitunya ya? Sampai malah sampai curhat-curhatan gitu ke usernya, calon user lah gitu. I see. Iya, apalagi Bonels. Iya, saya ada lihat videonya. Jadi sampai ibu-ibu yang gimana, yang anaknya nomor berapa gitu ya, sampai sedetail itu gitu ya. Ya. Nggak bisa diabaikan itu. Bahkan ketika kita lagi mau kita lagi mau launch produk baru sih. I think bulan depan kita launch produk baru di Bonels. Desainnya aja kita lempar ke market dulu kok. Kamu lebih suka yang mana sebagai ibu-ibu kita? Jadi kita sampling juga gitu. Lebih suka yang ini gitu. Jadi tidak egois sebagai pemilik brand itu, pokoknya ini idealisme gue punya kayak gini, ya udah market lu terima-terima aja gitu, nggak bisa gitu ya kok? Nggak bisa gitu juga sih, nggak, kecuali Anda Steve Jobs, di mana ego Anda itu udah pasti bener gitu. Yes, kayaknya cuma Steve Jobs gitu kan. Dan akhirnya kan di follow orang semua gitu, yang dulu dikatain apa kameranya 4, semua orang kayaknya sekarang handphone semua kamera 4 gitu ya. Ya makanya udah deh, kalau misalkan ada Steve Jobs udah. Sayangnya tidak semua dari kita tuh Steve Jobs gitu. Yes. Ada bukan Steve Jobs. Ternyata seorang Denny Santoso juga masih butuh gitu ya. Pasti, itu pasti banget. Yes. Nah, apa saja yang harus disiapkan oleh teman-teman UMKM agar siap bersaing dengan bisnis non UMKM saat ini? Menurut Ko Denny? Yang harus dipersiapkan mental. Kadang-kadang takut duluan gitu kan, nggak perlu takut. I think ya cuma mental aja yang dipersiapkan. Habis itu mereka harus execute agile banget ya, bener-bener kayak hustle banget, apa sih istilahnya, kayak bener-bener ya hustle sih. I don't know ngomongnya gimana. Pokoknya itu aja, karena justru di dunia digital ini kita memiliki kesempatan yang sama untuk men-challenge big company di luar sana. Jadi sebagai company yang kecil-kecil baru mulai punya brand kecil gitu, malah enak banget karena biayanya kecil, kalau mau pivot cepat. Timnya juga belum besar banget, nggak ada kepentingan politik yang aneh-aneh gitu kan. Betul. Jadi for me sih mindset sih yang paling crucial sih di sini sih. Jadi posisinya itu ya bisa equal gitu ya, nggak ini sudah masalah. Established duluan gitu kan, ini sudah TBK gitu kan, saya masih baru mulai, nggak ada ya. Kalau tidak ada masalah. Digital semuanya bisa bersaing sama gitu. Justru ini kesempatan malah lebih luas gitu ya. Exactly, benar. Setuju. Jadi kalau masalah mindset ya tadi, kalau chicken mindset ya di roasted gitu ya, bakar gitu. Di sate aja udah. Di sate aja. Oke, nah bagaimana sih agar teman-teman UMKM itu dapat membuat akselerasi atau percepatan dan keluar dari masalah mereka tadi ya, yang di atas Koko sebutin tadi? Kalau mindset ya mesti bakar tadi kan udah. Iya, apa ya? Kemarin saya ngobrol sama Pak Hing itu, dia ngomongnya adalah kita lahir itu insting kita penakut. Ya, it's normal. Takut tuh normal. Jadi kayak naturally kita tuh penakut gitu. Keberanian itu perlu dilatih. Karena keberanian itu perlu diniati dan dilatih sehingga kita jadi terbiasa berani gitu. Jadi itu awalnya sih harus seperti itu sih. Terus habis itu apalagi ya? Paling habis itu kalau saya nih ya, saya kan jadi mentor. Kalau Anda nggak bisa public speaking, saya kan ke Pak HK contohnya. Ya kan, Pak Haryanto Kandani, Coach Haryanto Kandani, dia kan bisa membantu. Atau kalau saya kemarin dibantu sama Romi Rafael gitu. Ya, saya ada lihat juga, Ko Denny itu sebenarnya dulu Inggrisnya parah banget gitu. Terus ngomongnya juga parah banget. Iya, terus how come gitu bisa di kamera oke gitu, Inggrisnya oke itu gimana sih ceritanya? Kalau ngomong public speaking dulu memang nggak bisa banget, tapi habis itu setelah dihipnosis cuma dengerin CD sama Romi Rafael, jadi dengerin aja sambil tidur gitu. Terus tahu-tahu ya pengen ngomong gitu kan. Nah karena pengen ngomong dan aku punya banyak temen yang speaker juga, jadi aku ngamatin, gayanya dia gini, kayaknya Gary V kayak begini, kayaknya yang lain-lain seperti ini. Jadi aku mengambil yang cocok buat aku gitu. Gary V suka ngomong jorok-jorok kayak kasar-kasar gitu kan. Aku nggak terlalu suka sih. Tapi aku suka jelek-jelek gitu. Meskipun nggak pakai language yang sekasar Gary V gitu kan. Iya, pedas sih. Iya, itu aku suka. Ya memang kayak begitu gitu kan. Nah,
bahasa Inggris itu juga wake up call sih, karena kemarin punya kayak mental block lah di bahasa Inggris gitu. Dan temanku ngajakin aku untuk speaking di Intel waktu itu. Ya, saya nonton videonya. Ya, terus habis itu kayak, wah itu ngomongnya bahasa Inggris ya. Iyalah 6 negara, masa ngomong bahasa Indonesia gitu kan. Nggak jadi sih di situ, tapi at least itu wake up call ke saya sih kemarin bahwa, oh berarti peluang di luar sana itu gede kalau saya bisa bahasa Inggris ya, gitu. Habis itu saya latihan pakai IG story. Oke. Jadi karena saya listening oke, baca udah oke, ngomong gak karuan. Sampai hari ini grammar mungkin masih berantakan, tapi saya cuek aja lah. Lu ngerti kan? Ngerti. Ya udah, gak penting lah grammar dan sebagainya. Bukan mau ngajar kelas bahasa Inggris gitu kan. Udah, betul, gitu aja. Betul. Latih terus, tapi 3 bulan saya ngomong bahasa Inggris. Gitu caranya. Ya. So, kind of mentor sih buat saya sih. Ya, find a mentor, find a right mentor gitu. Apalagi kalau jadi sekarang ya kayak misalkan kayak tadi kan nggak bisa public speaking, temuin siapa. Terus Anda nggak bisa team building, temuin siapa. Misalkan tadi ada Christina Lee, ya belajar sama dia loh gitu kan. Team building, dia punya tim berapa gitu. Punya tim, nggak punya reseller dan bingung cara bikinnya. Udah ikutin aja Christina Lee lah, Rico Huang lah, Dewa Eka lah, ikutin aja gitu. Gitu sih caranya. Itu harus mau dilakukan. Ya intinya nggak bisa diwakilkan, itu sih yang harus belajar ya si pemilik UMKM-nya itu sendiri gitu ya kok ya, nggak bisa. Nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa diwakilkan. Jadi akselerasinya find a right mentor gitu kan. Kalau diwakilkan ntar yang sukses wakilnya. Betul. Nah, Ko Denny, kalau menurut Ko Denny apa saja sih yang harus dikuasai oleh pemilik usaha UMKM ini secara mindset atau secara kemampuan? Oke, di dunia digital satu. Basic sih, buat saya itu basic banget sih. Satu adalah kemampuan marketing and sales, itu nomor 1. Yes. Ya kalau nggak produknya siapa yang jual coba? Yes. Ya kan dia sendiri yang harus jualan produknya. Bahkan recruiting tim, dia harus jualan mimpinya kan, supaya timnya mau join. Karena timnya mungkin kalau misalkan nggak di Steve Jobs kan jago banget untuk jualan visinya dia gitu. Jadi orang-orang yang ikut dia itu kelas A banget. Itu. Kemudian public speaking udah pasti. Karena zaman sekarang harus bikin konten ya, harus bikin kayak gini kan, YouTube video, Instagram dan yang lain-lain. Itu public speaking udah pasti. Kemudian kalau aku akan masukkan NLP juga sebenarnya. Karena NLP belajar tentang how brain works, gimana otak bekerja. Jadi aku memahami market, relationship, komunikasi itu clear dari NLP. Jadi habis public speaking, NLP. Wajib kemudian, itu ya kok. Kalau menurut Ko Denny NLP itu wajib. Wajib. Wajib itu. Wajib, nggak bisa nggak. Ya bayangin lah, otak kita yang mengendalikan semuanya dan kita tidak tahu cara pakainya. Yes. Itu aja sih buat saya sih mikirnya sih. Kan sayang banget gitu. Putus pacaran nggak bisa move on. Lah kan parah banget. Tidak mampu. Kayaknya Ko Denny itu ya dulu susah move on gitu ya. Tidak piawaian menggunakan otak dulu. Oke. Gampang bad mood gitu kan, ketidakpiawaian menggunakan otak. Yes. Menjadi emosional, temperamental gitu kan. Iya. Itu leadership pasti berikutnya leadership, karena habis itu harus bikin tim. Leadership. Gitu sih. I think itu sih. Skill-skill itu. Kalau lainnya artinya yang utama ya harus bisa jualan lah ya, apapun itu. Ya jualan mimpi ke tim. Terus pertama kali mau rekrut orang juga kan harus bisa yakinkan gimana orang itu mau join ke company-nya kita. Iya. Jualan marketing itu artinya adalah creating interest and demand, bikin orang lain tertarik dan pengen beli, gitu kan. Jadi itu nomor 1 sih, sales. Nah ini kok sudah mulai masuk daging-dagingnya nih. Nah dari sisi pemasaran, kan ada website, ada medsos, ada marketplace, ada email marketing, terus kemudian ya sekarang ada YouTube, ada apa bla bla bla, sosial media. Yang mana sih yang paling efektif menurut Ko Denny? UMKM. I think boleh pakai marketplace sama social media sih. Jadi social media paling ini gini ya, sebenarnya tergantung dari market mereka berada di mana. Ya, cuman kalau saya ambil secara general, marketplace marketnya juga udah lebar. Kemudian Instagram atau YouTube as a social media juga udah lebar sih. Kayak hampir jarang orang yang nggak pakai itu gitu kan. Jadi harusnya bisa gitu. Nah kalau bagi yang baru mulai, terus bilang bahwa market saya nggak ada di situ, saya bertanya balik kepada dia, kenapa kamu memilih market yang susah dijangkau? Yes. Gitu sih. Karena kalau mau cari produk yang udah pasti laku lah gitu kasarnya kok. Iya, jadi udah pasti ada marketnya lah di dunia sosial media itu. Ngapain cari market yang di sosial media nggak ada orangnya? Itu kan kayak mempersulit diri kita sendiri ya. Ini kalau baru mulai sih. Yes.
gitu. Okay. Nah, kalau jadi website optional, buat saya website optional. Ingat kasusnya Joska kan? Joska nggak punya website, maksudnya nggak fokus ke website sih. Dia fokusnya ke Instagram. Toh bisa besar. Ya, tapi kalau nanti berkaitan lagi mereka mau belajar sesuatu yang lebih advance, misalnya kita ngomong Google Ads atau apa segala macam, ya mungkin website butuh gitu ya. Oh iya. Ya, kalau misalkan itu bisa aja. Makanya ini kan kita ngomongnya general banget ya. Tapi kalau misalkan bisnis saya ini itu kan akan lebih spesifik sih. Ada beberapa yang memang harus membutuhkan website banget. Gitu. Cuma saya akan mencari sesuatu yang kalau bisa gini. Ada kemarin tuh waktu di DML itu ada diskusi kayak begini. Barangmu termasuk ranah kebutuhan atau keinginan? Oke. Kalau kebutuhan itu pasti butuh Google. Karena orang udah nyari kebutuhan gitu. Tapi kalau kebutuhannya basic banget pun, kadang-kadang orang udah nggak nyari di Google. Kayak, emang masih ada orang nyari cara beli beras di Google gitu kan. Udah enggak kan, tinggal asisten rumah tangga kita aja, Mbak, tolong beliin beras gitu kan. Udah kayak gitu. Jarang banget kita kayak harus ngebuka online shop beli beras. Agak jarang lah gitu. Mungkin karena WFH ini aja kemarin, Indomart ada online-nya. Sebelumnya nggak ada. Gitu. Jadi ada toko-toko baru yang dia pakai jualannya secara online gitu ya, karena pandemi ini gitu. Ya, nah saya akan masuk ke ranah produk-produk keinginan daripada kebutuhan. Kayak misalnya gini, kebutuhan itu kayak sakit kepala, butuh obat sakit kepala, butuh let's say Panadol gitu. Kalau kita sakit kepala kan, saya nggak mungkin memarketingkan Panadol sedemikian rupa sehingga orang beli Panadol lebih banyak. Kayak ya saya nggak akan memilih niche itu gitu loh. Meskipun ya ngomongin marketing pasti ada lah. Kenapa beli Panadol dibandingkan beli yang Paramex dan yang lain-lain, itu memang dimarketingkan seperti itu sih. Tapi kalau kita baru memulai bisnis secara UMKM gitu, ngapain masuk ke ranah kayak begitu? Sehingga kita nggak bisa nge-push kan, kayak lu mesti beli Panadol 2 lusin gitu lah, buat apa? Satu aja nggak bisa habis gitu kan. Tapi saya akan masuk ke ranah keinginan. Keinginan yang misalkan kayak kamu pengen cantik ya, kamu pengen duitmu nambah ya, pengen omsetmu naik ya, pengen tampangnya lebih putih, lebih langsing kayak gitu kan. Maka itu yang di-ban Facebook juga sebenarnya sih kalau pro and cons ya. Apa peninggi, pelangsing, pemutih, pembesar, kayak gitu-gitu lah, 5P kemarin tuh loh. Lupa saya itu. Ya, itu yang paling laris sebenarnya. Karena itu keinginan semua. Lah, terus kalau dia di-ban gitu, bahasa yang bisa diterima kalau menurut Ko Denny pakai bahasa-bahasa apa tuh? Pakai influencer masih bisa. Pakai influencer kemarin ada satu orang temen jualannya peninggi, pemutih gitu. Itu pakai influencer, digenjot influencer terus sama dia. Itu masih bisa. Ya, tapi kalau ngiklan udah nggak bisa, itu udah pasti nggak bisa sih. Videonya diiklankan pun juga di-ban? Iyalah. Bahkan saya pernah punya, saya bikin paket fat loss gitu. Paket fat loss tuh boxnya khusus, isinya udah ada susunya, ada shakernya, ada pembakar lemaknya. Nah kebetulan yang cowoknya itu pakai celana doang gitu, nunjukin perutnya six pack gitu kan. Itu aja, itu kedetek sama Facebook udah nggak boleh diiklanin. Padahal kita nggak ngomongin diet, nggak ngomongin apapun. Cuman kebetulan ada foto itu nggak boleh diiklanin. I see. Strike sekali ya mereka ya. Iya, very very strict sih Facebook sih. Ya. Terus kemudian tadi ya berarti kalau dia pemula pakai marketplace dan social media. Nah di marketplace ini sendiri kan ya kalau untuk pemula juga punya toko juga nggak tentu juga orang datang. Nah ini juga iklan ya berarti kan harus ada skill advance lagi yang dia harus pelajarin juga gitu kan. Iklan di marketplace aja lebih mudah kan. Nggak terlalu yang gimana-gimana. Oke, langsung bayar ke marketplace-nya gitu ya. Baik. Siap. Nah, untuk dari Ko Denny sendiri ada nggak sih tips untuk mereka yang baru memulai, ya tadi mau go digital gitu, untuk mereka di sosmed sama di marketplace? Oke, saya kasih dagingnya ya. Jadi kalau saya akan mencari story yang bisa dijual. What is the story yang bisa di-sell? Gitu. Baik dari foundernya, atau dari apapun yang bisa dijual. Jadi story, saya butuh story. Kenapa barang ini eksis tuh harus ada ceritanya. Kayak kenapa Trebelio eksis gitu, Mbak Indah kan tadi udah tahu kan, kenapa Trebelio eksis gitu. Saya sering banget share story saya gitu kan, pengennya begini, pengennya begitu gitu. Nah itu harus ditemukan sih, kalau dari saya sih, kalau untuk memulai pertama kali. Jadi saya nggak akan randomly ngambil produk, kemudian jualan begitu kalau nggak nemu story-nya. Tapi balik lagi, itu saya sih. Dan itu memang istilahnya nggak gampang, tapi itu yang bikin besar. Saya akan mencari market-market yang cukup gede, yang istilahnya kita jualan tuh nggak kehabisan target market gitu lah. Itu satu.
Kedua, saya mencari produk-produk yang kalau bisa harga jualnya itu sekitar 200 sampai 400 maksimum. Kira-kira segituan. Karena kalau di atas 400 itu quite challenging, mesti brandingnya kuat, mesti yang nawarin mesti dipercaya gitu. Itu. Kemudian kalau bisa produknya recurring. Jadi orang bisa beli lagi gitu. Itu kalau pemula saya akan ngelihat itu sih sebenarnya. Recurringnya juga ini gitu kan. Ada orang beli lagi gitu loh. Ya seperti Bonels lah ya. Bonels kan ya habis, ya pasti beli lagi. Anaknya gede, mungkin anaknya nambah, itu kan pasti beli lagi. Nah kalau menurut Ko Denny lebih strong mana? Story si founder apa story si produk itu sendiri yang kita create? Founder lah, orang ikutin story orang, bukan story dari barangnya. Barangnya itu ya barang itu come and go, kayak Mark Zuckerberg, kayak Steve Jobs gitu kan, orangnya tuh yang strong banget. Yes. Habis itu barangnya bisa aja kayak ganti versi gak ada masalah. Tapi Steve Jobs-nya dikenal sebagai orang yang kayak very strict banget untuk saya mau desainnya paling baik dan sebagainya. Sehingga ketika orang beli itu percaya sama foundernya, percaya bahwa Steve Jobs itu memilih barang yang terbaik. So ya balik lagi kalau bicara ini artinya personal branding si pemilik bisnis itu penting banget. Ya. Sangat penting. Yes, sangat penting sih, personal branding itu penting banget, dan itu yang biasanya orang-orang nggak mau munculin, malah saya di belakang aja lah gitu. How to build personal branding versinya Ko Denny Santoso? Mau cepet ya? Iya. Kalau versi saya maunya cepet gitu. Iya. Kalau mau cepet, kayak saya bikin buku, itu cara paling cepet. Gitu. Oke, penulis. Ya, nulis buku itu udah pasti cara paling cepat, karena begitu kita nulis buku, kita udah dianggap expert. Yes, oke. Ya, itu satu trik gitu kan. Okay. Kedua, konsisten konten. Konsisten konten, jadi nggak bisa kayak ya sebulan sekali lah gitu, pasang konten seminggu sekali lah, nggak jadi nanti personal brandingnya. Ketiga, personal branding itu harus punya keunikan yang ya keunikan lah. Kita tahu kayak Deddy Corbuzier gitu kan, strong gitu, habis itu badannya juga gede gitu kan, jadi kayak wah tajam banget kalau ngomong tuh, jelek-jelek gitu juga kan. Atta Halilintar, kita juga lihat ada Atta Halilintar, ada uniqueness-nya sendiri kan, rambutnya semua mesti modelnya kayak begitu. Dia memang desain itu untuk personal branding, jadi nggak asal gitu. Jadi ada apa yang unik yang mau ditampilkan. Jadi personal branding itu bisa secara tampilan, appearance juga apa yang dicitrakan atas orang itu, bener nggak sih? Iya, itu namanya personal branding. Orang itu dikenal. Kalau ingat apa sih? Oke. Nah gitu. Kalau ingat Ko Denny mau dicitrakan ya ini. Kalau sekarang ini kan digital marketer. Yes. Gitu. Ya. Oke. Kalau Atta Halilintar kan ya dia pakai tutup kepala, terus kemudian dia YouTuber hebat gitu kan? Iya. Yes, jadi mau dikenal sebagai apa itu gitu sih. Jadi harus ada polarity-nya ya, nggak bisa di safe zone ya, nggak bisa ngomongnya itu kayak aman-aman semuanya, itu agak susah sih. Nggak bisa sih. Ya harus apa adanya. Justru kalau ketika dia itu menjadi orang lain, ya itu bukan personal branding gitu kan. Dan akan ketahuan juga gitu ya kok. Iya, kalau safe zone banget tuh kayak tidak menarik gitu. Orang tuh suka sama yang kontroversial dikit gitu. Agak sedikit berbeda dari norma umum gitu. Perhatikan, kemarin kalau nggak salah saya ngelihat videonya Deddy Corbuzier tentang sekolah tidak penting, itu sampai 7 video. Dan masing-masing viewernya tuh jutaan, kayak 2 juta, 3 juta gitu kan. Ya itu orang suka, justru itu orang suka. Tapi kalau semua udah sekolah, terus ditanya sekolah itu penting, dia bilang ya penting lah sekolah, maka nggak ada ceritanya udah. Iya, betul. Tapi karena dia bilang nggak penting, ini kasih lihat orang tua lu, ijazah lu nggak guna gitu-gitu kan dia ngomongnya udah langsung viral tuh gitu. Itu cepat jadi. Oke, jadi kayak reverse gitu ya. Jadi orang biasanya begini, ya gue buat uncommon gitu ya. Polarity, yes, kayak gitu. Oke. Nah, ini ngebahas sedikit tentang Tribelio. Kalau saya baca kan, saya lihat gitu Tribelio ini lebih kepada kayak bagaimana mengumpulkan fansnya kita gitu kan. Orang yang sudah suka, punya hobi yang sama atau mungkin punya kegemaran yang sama, itu dikumpulkan menjadi satu, terus ini jadi sebuah komunitas. Nah, ini kan juga bisa kayak di grup WhatsApp, di Telegram gitu. So, what is the uniqueness and the different gitu between si Tribelio sama yang platform-platform lain? Mindsetnya paling gampang adalah Tribelio itu database-nya milik kita. Kalau di WhatsApp database-nya kita nggak bisa ekspor. Bahkan di Facebook group kita di-ban, hilang aja semua. Kita nggak bisa ekspor database-nya, itu pertama. Yang kedua adalah kita nggak bisa broadcast. Kalau di Facebook, di yang lain-lain itu kita nggak bisa broadcast. Jadi kalau kita punya 10.000 member di Facebook group kita,
how kita bakal bisa broadcast ke mereka? Nggak bisa. Just post and then mungkin kita By umum di algorithm. Telegram ya. Oke. By algorithm doang kan. Kalau kalau misalkan WA, kalau WA itu kan cuma 256 problemnya. Yes. Sehingga kalau misalkan kita punya let's say 10.000 tadi, berapa WA group yang kita harus miliki di sana untuk kita bisa menyampaikan satu hal yang sama. Terus orang satu nanya sama dengan grup-grup yang lain. Kalau kita 20 grup, itu gimana manage-nya? Balesin satu nggak efisien banget gitu. Ya, jadi Terus kayak kalau misalkan kayak one on one gitu ya, capek gitu ya. Capek gitu, dan bayangin aja kalau misalkan kita kayak saya nih ada ngajarin tentang diet misalkan, yang tadi ada panduan diet begini. Kan saya udah nyiapin materi, kayak hari pertama belajar tentang pola makan, sarapan apa, makan siang apa, makan malam apa, itu di sini misalkan ya. Hari pertama, hari kedua ngajarin tentang olahraganya, hari ketiga ngajarin tentang suplemennya. Itu udah urut. Tapi kalau pakai grup WA, begitu dibuat grup, 50 orang join, kita ajarin 1, 2, 3, hari keempat kita mau jualan, ada another 10 orang baru join ke grup Anda dan bertanya, ini ngomongin apa ya? Yes. Ada ngulang lagi dari situ, dan yang kemarin udah sebel banget tuh melihatnya. Diulangin mulu sih gitu. Ya mungkin bisa kalau kayak di Telegram mungkin di-pin gitu message-nya di atas. Di-pin bisa, tapi berapa panjang habis itu? Karena kalau misalkan edukasinya panjang, kayak misalkan let's say 30 days challenge, hari pertama mesti ngapain, hari kedua mesti ngapain, hari ketiga mesti ngapain. Kalau dipin semuanya kan jadi kayak panjang banget gitu kan. Iya, jadi nggak menarik juga, malah orang nggak baca gitu ya. Iya kan, kalau kepanjangan kan nggak baca. Iya kalau 30, kalau misalkan setahun. Karena kalau email atau apapun yang di-push secara berkala begitu, kita bisa set sampai panjang, sampai setahun, 2 tahun, terserah. Gak ada masalah. Oke, itu sistemnya apa? By ya tadi ya postnya itu diatur gitu ya. Saya belum beli nih punya Kodeni gitu. No, it's free. It's free. Tinggal download, tinggal pakai, it's free. Oke. Wah, ini mahal banget nih hari ini. It's free. Jadi Travelio is free kok. It's free. Oke, so just download gitu ya. Download, pakai, coba-coba dulu lah. Baik. Coba dulu gitu. Cuman ada kelas yang kayak di awal itu yang Koko bilang di video itu apa ya kemarin? List building mastery? No, bukan list building materi, saya sampai catat kok apa ya? Future best hope, bukan. Itu konten kalau itu kan? Bukan. Aduh, yang boleh cobain dulu gitu, pokoknya trial error di awal gitu. Enggak sih, kelas saya sekarang ada list building mastery dan kemarin tuh baru selesai DM Elite sih, udah selesai. Next-nya baru next year. Jadi kalau misalkan mau belajar ya paling di list building mastery aja for now. Oh, oke. Kalau Travelio tinggal di-download, tinggal dicoba-coba, dioprek sendiri deh. Bukan, minimum valuable product. Nah, MVP? Ya. Minimum valuable product. Iya. Minimum valuable product itu sesi testing kita. Testing kita internal, kita bikin software. Oke, jadi itu bukannya kita user suruh coba-coba dulu di awal gitu, enggak, itu internalnya. Oh iya, tapi itu di kantor kita. Jadi teman-teman kita undangin untuk pakai, kita jelasin, oke, kita pengen lihat orang awam kalau pakai Travelio itu nggak ngertinya di mana. Iya. Dibuat si apps ini tuh se-common mungkin gitu ya, kok ya? Sebisa mungkin kayak begitu, yes. Oke, jadi orang mau apapun, ya udah pokoknya tombolnya di sini gitu ya. Oh, kita nggak ngasih tahu. Kita ngasih taunya adalah kamu mesti posting. Dia harus nemuin sendiri tombolnya. I see. Kita pengen lihat dia bisa nggak nemuinnya. Kalau ternyata dia kesulitan nemu, kita harus ubah desain kita. Sampai di sekarang nih, kalau just in case saya download gitu, jadi sekarang juga saya harus tes gitu kayak yang Kodeni barusan bilang itu. Enggak, tinggal pakai aja kalau sekarang. Kalau yang MVP itu sesi khusus di dalam kantor kita. Awalnya. Jadi kita nyuruh orang kayak begitu. Oke, post gitu kan. Kita udah bawa note semua di belakang, nyatetin user ini bisa nggak ya, user ini bisa nggak ya, begitu. I see. Jadi itu kayak sesi internal kita, development kita. Ngetes lah bulk-bulknya tuh di mana gitu ya. Ya, nggak nyamannya di mana, orang nggak ngertinya di mana. Oke, got it. Nah, kok ada banyak UMKM yang dijalankan adalah mereka yang benar-benar buta secara digital. Bagaimana membantu mereka yang tadi masih buta banget gitu, masih hijau banget lah di dunia digital. Kalau menurut Koko, ada harapan nggak sih mereka nih? Bisa lah, pasti semuanya kayak anak saya juga masih buta digital kan. Pasti ada harapan lah. Ya ikut-ikut aja kelas-kelas yang memang ada di luar sana gitu. Kalau di kelas saya ada list building mastery. Ikut aja, semakin banyak semakin bagus sih menurut saya sih. Kayak collecting your tools lah. Si A ngomong ini, si B ngomong ini, si C ngomong ini gitu kan. Nanti lama-lama ngerti. Kalau enggak ikut di list building mastery aja, mumpung lengkap banget. Kita ada supportnya semua.
Oke, nah tapi kok ya, kalau saran Ko Denny nih, kalau di awal-awal kan sekarang nih dengan terbukanya informasi di sosial media kah, di platform digital gitu kan, jadi terlalu banyak informasi yang ada, terlalu banyak mentor tuh jadi bingung gitu, yang mana mau ditampung. Kalau menurut Ko Denny gimana sih, pakai mazhab yang mana gitu loh? Ikut kelas saya aja kalau gitu. Oke. Ya, saya sih juga gitu akhirnya kan, karena nggak mau terlalu banyak maksudnya nonton ini, jadi terlalu banyak yang diserap tuh jadi bingung gitu. Jadi mau pakai mentor yang Gini mana? loh, kalau memang baru awal banget, kemudian lihat di YouTube dan sebagainya, itu nanti akan confuse karena kita nggak punya pegangan, Yes. Oke? Nggak punya pegangan. Tapi kalau kayak saya ngelihat YouTube, itu saya udah punya pegangan. Jadi saya tinggal kayak ngelengkapin, oh bagian ini saya nggak pernah denger nih, oke ini menarik nih, oke ini, jadi udah melengkapin karena saya udah punya kerangkanya di kepala saya gitu. Nah tapi kalau misalkan bagi yang belum pernah sama sekali, ya mereka harus ngebangun kerangka di otaknya. Iya, paham. Jadi situ yang kita ajarkan frameworknya di List Building Mastery. Ini loh kerangkanya kayak gini. Nah nanti dia akan tahu, oh dari kerangka ini kelemahan saya di sosial media. Ya udah, habis itu fokus ke sosial media. Ada teman-teman yang ngajarin sosial media gitu. Tapi kalau misalkan langsung tahu-tahu nggak ngerti sama sekali, nol belajar sosial media, nanti bingung juga loh. Betul. Bingung juga loh. Contoh gini, kemarin ada yang nanya ke saya, Dan bisa nggak sih kalau saya jualan course? Ini memang dia jualan course gitu ya. Bisa nggak sih kalau saya jualan course dari nol, terus tahu-tahu saya iklanin? Saya juga dari nol, nggak ada personal branding, tahu-tahu saya iklanin dari nol gitu. Atau penting bikin follower duluan? Pertanyaan gitu. Jadi follower duluan atau iklan duluan? Nah, menurut pengalaman saya nih, perhatikan baik-baik. Ya. Yang tidak punya personal branding atau personal brandingnya baru mulai, course-nya nggak akan bisa di atas 1 juta. Oke. Nggak ngangkat, nggak laku aja gitu. Iya, betul. Gitu sih. Tapi dengan adanya followers dan personal branding, course saya bisa diangkat 80 juta. Yes. Mastermind. Gitu. Mastermind itu $5.000. Jadi kalau kemarin kursnya sempat 16.000 tuh nyampe di 80 juta. Kalau hari ini 15.000. Saya mau nabung dulu. Kalau sekarang 15.000 ya 75 juta berarti. Wow. Gitu. Nah itu bisa terjadi karena adanya followers atau personal branding yang dibangun. Ya orang beli ya lihat personal branding doang, dia nggak mungkin ngecek isinya kan? Iya, betul. Gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya jadi kayak penting nggak sih membangun personal branding atau membangun followers duluan daripada langsung iklan? Jawaban saya penting kalau dari sudut pandang ini gitu. Tapi kalau dari sudut pandang asal laku yang nggak terlalu penting. Buktinya banyak kok kelas-kelas di luar sana yang 100.000, 200.000 kan. Bukan jelek loh, ini kita nggak ngomongin jelek atau bagus ya. Kita ngomongin, kita mau ngeset produk di harga segini, kita perlu apa saja sih yang harus ada. Market tuh mempertimbangkan apa saja membeli barang 100.000 versus membeli barang 1 juta. Karena saya selalu market mindset kan. Kodet. Nah, kok kalau bicara tadi bangun personal branding dulu atau bangun konten dulu, kalau menurut Koko itu ya tadi mana duluan? Apakah bareng kalau ya? Gak bisa dipisah-pisah. Gimana ya, personal branding tanpa konten? Ya nggak bisa. Mau nunggu terkenal dulu, nggak buat konten, ya nggak bisa gitu. Iyalah, nggak bisa lah. Bahkan yang terkenal gara-gara narkoba aja harus artis dulu baru terkenal gitu kan. Coba kalau ada orang nggak jelas di pinggir jalan kena narkoba, ya nggak masuk berita. Betul, nggak apa. Udah hilang aja begitu. Iya betul. Kontennya dulu pasti. Setuju. Terus kemudian tadi sukses berhasil. Nah, aku kan ada ngeliat juga videonya Ko Denny. Ko Denny tuh pernah dulu sempat sakit ya. Panic attack, yes. Panic attack yang sampai akhirnya ya itu kayak menjadi titik terendahnya Ko Denny gitu. Itu kenapa kok? Apakah karena mikirnya terlalu banyak gitu? Apa karena susah move on tadi gitu? Kayaknya ada proses salah pikir di kepala saya yang tidak diterima oleh bawah sadar saya sih. Saya nggak ngerti gimana tepatnya waktu itu gitu kan. Pokoknya waktu itu akhirnya saya berdamai dengan pikiran saya sendiri sih. Dan itu saya melakukan banyak hal ya, ke psikiater, pakai Xanax, sampai Xanax itu parah sih. Kalau saya pakai Xanax itu kemarin ketergantungan lagi. Pakai satu enak seharian, besok pakai satu lagi enak seharian, besoknya udah pakai 2. Nggak bisa pakai 1 gitu. Pakai 1 enak separuh hari. Dosisnya jadi naik terus gitu ya. Jadi naik terus gitu kan. Habis itu saya ikutin meditasi. Meditasi udah harus lepas semuanya. Obat harus lepas gitu kan. Itu udah lumayan tuh. Sampai at the end of the day saya belajar di NLP. NLP itu saya jadi ngerti cara bermain dengan otak. Jadi kayak panic attack-nya mau muncul nih, kita malah challenge dia, udah muncul aja, paling apa sih? Gak apa-apa kok, gak mungkin mati juga, panic attack gak bikin mati soalnya. Jadi dengan pegangan itu, bahwa panic attack itu tidak membahayakan jiwa, jadi begitu ada yang aneh-aneh gitu, ya udah hajar aja, mau pingsan-pingsan aja lah. Gitu. Tapi itu temporarily, terus apa koma atau gimana sih kok?
Enggak ada koma-komaan begitu. Panic attack itu kayak takut gitu, anxiety, panik, anxiety. Jadi kayak deg-degan, nervous, kemudian mata mulai ngeblur, keringet dingin, gemetaran gitu. Kayak begitu physically, kita nggak bisa ngontrol. Gitu sih. Terus jadi kayak bener-bener takut banget apa otak kita juga down, nggak bisa mikir apa-apa lagi gitu? Bisa. Nah, mikir nggak ada masalah. Lunglai, lemas gitu? Iya, karena kan kayak mual, habis itu kayak deg-degan, matanya juga blur gitu kan, gak enak banget gitu. Gitu sih. Oke. Tapi hebat ya, maksudnya Ko Denny ya bisa lewatin itu dan sekarang hilang kan, nggak pernah kumat atau nggak pernah apa-apa lagi kan? Enggak. Justru artinya pikiran itu yang dikendalikan gitu ya? Iya, nggak pernah bad mood. I see. Gitu. Karena panic attack lebih parah dari bad mood. Kalau bisa handle panic attack, bad mood easy. Bad mood tuh cuma kayak naik dikit doang gitu. Kalau panic attack udah kayak buset, kayak mau meledak gitu sih. Oke. Nah, Ko Denny, ini aku minta dong pesan-pesan untuk teman-teman UMKM yang baru memulai atau yang mungkin sekarang juga lagi suffer gitu. Apa sih yang intisarinya gitu, yang penting mereka tuh harus lakukan untuk survive, atau kalau yang baru memulai dia bisa take off gitu. Oke. Satu, pasti yang tadi saya ulangin lagi ya, find a mentor. Itu pasti satu. Gini, Anda tidak tahu bisnis, Anda tidak tahu yang Anda tidak tahu. You don't know what you don't know gitu aja. Jadi pasti satu, mentor. Kedua, networking yang banyak. Ketiga, pilih bisnis yang lagi naik daun. Jadi cek aja di luar sana gitu kan, kayak I don't know ya, kayak makanan, frozen food dan sebagainya kan lagi naik daun ya. Daripada misalkan bisnis Anda kena impact secara negatif dan Anda meratapi dan nggak bisa move on. Kita nggak tahu COVID kapan selesai. Ada katanya obatnya udah ada vaksinnya dan sebagainya. But we never know. Jadi better prepare dan take action yang bisa Anda lakukan hari ini gitu. Masuk ke digital itu bukan sesuatu yang bisa ditawar hari ini. Ya kan, kalau sampai kita ada apa-apa lagi kan Anda sudah siap nih. Jangan kena baru belajar gitu. Kalau bisa belajar sekarang, kena udah siap. Itu. I think itu sih, bisnisnya udah harus milih yang sesuai. Kalau bisa sesuai passion, agile, mindsetnya dibenerin. No more chicken mindset. Oke. Tapi kalau bicara passion, kan belum tentu passion kita itu laku gitu. Belum tentu passion itu sesuatu yang produknya itu sellable gitu. Gini, itu bisa saja ya, karena kita ngomong in ranah-ranah yang general banget gitu ya. Tapi bisa saja passion Anda sellable, cuman Anda nggak tahu jualnya. Bisa aja. Contoh, Anda passionate banget di, let's say, di musik gitu. Tapi ada juga di Singapura misalkan, pengemis tuh musiknya enak-enak. Di bawah jembatan gitu-gitu kan, kalau di Singapura kan enak-enak sih, kalau dengerin keren juga nih. Kenapa malah jadi kayak gelandangan begitu? Karena mereka nggak ngerti jualannya. Nah, kalau nggak ngerti jualannya dan Anda punya passion dan skill yang kuat banget, gampang cari manajer. Ya kan? Artis-artis itu coba, belum tentu dia bisa jualan. Dia talented, jago nyanyi, jago semuanya. Pakai manajer, selesai. Manajernya akan nyarikin deal, nyarikin rekaman lah, undangan lah, itu manajernya semua gitu. Jadi mikirnya jangan sampai kayak, wah, artisnya harus bisa ini semua. Enggak juga sih. Think smart. Oke. Luar biasa nih, hari ini banyak ilmu mahal, 1 jam. Oke, kok balik lagi, Tribelio apakah bisa dipakai untuk teman-teman UMKM yang baru memulai? Pertanyaannya gini, bagi teman-teman yang baru memulai untuk Tribelio, pertanyaan cuma satu, siapa market yang Anda target dan mau Anda kumpulkan di komunitas? Itu harus jawab dulu, bukan tentang produknya. Apakah saya ini, apakah saya itu? Enggak. Tapi siapa orang yang mau Anda kumpulin dalam sebuah komunitas? Kalau itu ketemu, bisa jawabannya. Oke. Jadi cari niche-nya tadi ya. Market siapa yang bisa dikumpulin. Oke, got it. Terus kemudian kalau untuk yang sudah eksis bisnisnya juga bisa berarti pakai Tribelio, bisa banget. Tidak ada masalah, bisa. Selama Anda bisa pakai Facebook group, pakai Telegram group atau WA group, pakai Tribelio itu cuman lebih database-nya jadi milik Anda dan Anda bisa melakukan broadcast-nya, Anda bisa ngiklan ke orang-orang yang join di dalam Tribelio-nya itu. Sementara kalau Anda pakai Facebook group kan nggak bisa kan ngiklan orang ke dalam Facebook group. Jadi saya cuma mengenable, memudahkan Anda untuk menjangkau market yang sudah Anda bangun. Itu goal-nya dari Tribelio. Bisa sampai berapa komunitas yang kita kumpulkan di Tribelio? Bebas. Unlimited. Iya, unlimited. Okay, kalau sampai berapanya unlimited sih. Jadi ini sebenarnya platform yang mengakomodir semua bisnis atau semua kebutuhan semua orang yang butuh kolam. Jadi kalau saya ngeliat ya, kalau Denny ini
kolam itu penting, tapi setelah ada kolam tuh mau diapain? Kayaknya ya itu penting itu. Oke, after ya, benar banget. Ya, after funnel. You know the term. Oke, kok. Nah, kalau hubungannya after funnel sama UMKM nih, gimana? Kalau UMKM, jadi gini, sebenarnya ya yang disebut dengan after funnel itu gini, kalau misalkan yang disebut dengan funnel dulu deh buat teman-teman. Funnel itu adalah proses customer journey, proses perjalanan prospek ya, atau market kita, dari ngelihat iklan, sampai misalkan nonton YouTube kita, lihat landing page kita, sampai di akhirnya memutuskan untuk beli. Itu yang disebut dengan funnel. Gitu. Nah setelah beli, itu apa next-nya nih? After funnel-nya apa nih? Yaitu komunitas gitu. Jadi pentingnya komunitas adalah untuk mengumpulkan orang-orang yang menjadi prospek kita atau sudah menjadi customer kita di sebuah wadah, sehingga kita bisa mengedukasi mereka supaya mereka bisa beli lagi, kan goalnya begitu. Ya. Supaya mereka bisa jadi fans kita. Bahkan kalau misalkan Anda punya fans yang cukup kuat, teman-teman di sini, Anda bahkan bisa jualan kaos aja, simple kan? Kalau ada yang suka anjing atau suka kucing atau suka kelinci gitu, ya habis itu Anda punya komunitasnya yang ngomongnya kelinci mulu gitu kan. Nah itu bisa aja habis itu jualan kaos tentang kelinci gitu. Bahkan Anda bisa jualan online course bagaimana caranya membuat video viral tentang kelinci. Oh my god. Ada kan? Dan kalau video Anda viral tentang kelinci, saya kemarin baru lihat tuh. Cari aja cute rabbit gitu aja. Ada 24 juta view loh. Itu duitnya berapa coba? Yes. Jadi sebenarnya kesempatan tuh akan terbuka sekali kalau komunitas ini kita tuh maksimalkan gitu. Jadi bukan orang abis beli udah selesai gitu. Iya, bahkan kemarin tuh saya bilang begini nih, ini contoh paling simpel aja ya buat teman-teman yang lagi nyari ide bisnis ya. Saya ngebuka ada sebuah video kelinci lucu banget, yang view itu 24 juta itu. Seminggu yang lalu 22 juta, hari ini udah 24 juta. Jadi naiknya itu kenceng banget gitu kan. Nah, dari situ, kalau saya tunjukin itu ke anak saya udah langsung kayak, "Pak, beli dong kelinci," gitu. Nah, begitu anak saya bilang beli kelinci, di kepala saya kan jadi banyak pertanyaan kan. Emang gampang ya pelihara kelinci ya? Beli di mana? Harga berapa? Makanannya apa? Tempat tidurnya emang bisa digeletakin begitu aja? Apa harus ada kayak rumahnya? Kayak gitu kan banyak banget tuh. Itu yang saya bilang, show the house, sell the what. Ajak masuk ke sebuah komunitas kayak Trebelio, ajarin step-stepnya untuk pelihara kelinci, jual kelincinya, jual perlengkapannya, mainannya semuanya. Berlaku untuk ikan, anjing, kucing, dan yang lain-lain. Nah kalau sudah mainan, sudah lancar, sudah beli, mau nggak bikin YouTube channel, memaksimalkan kelincimu supaya kamu dapat duit dari YouTube? Dijual lagi itu course-nya. Oh my god, jadi dari situ aja muter-muter tuh itu duit semua gitu ya kok ya? Iya, modalnya apa? Kelinci paling cuma 200, 300, 500 ribu. Satu lagi handphone buat video dia, selesai. Siapa nggak punya handphone hari ini? Modalnya apa kayak gitu? Nggak mahal kan? Jangan bilang nggak punya modal ya. Kalau 500 ribu nggak punya modal ya jangan bisnis dulu gitu aja. Wow, luar biasa kok Denny. Apalagi ya saya mau tanya. Mumpung ini. Tadi kan balik lagi, aku sampai lupa tadi susterku nelpon jadi hilang tadi, udah di kepala mau ditanyain sampai hilang. Nah, balik lagi tadi kan kalau sudah jadi satu komunitas, nah di komunitas itu di Trebelio kan kita bisa broadcast, bisa maksudnya bisa maintain mereka lah gitu. Kenapa didapat membernya begitu? Iya. Membernya nggak ada masalah, bayangin aja kalau misalkan Mbak Endang pengen nurunin berat badan gitu, terus masuk komunitas yang ngajarin tentang berat badan, di situ disupport semuanya, diskusinya lengkap, bikin resep masakan yang cocok untuk diet apa, kemudian kalau misalkan makan di mall sambil profesional kerja, itu milihnya yang mana. Kalau ada komunitas kayak begitu dan progresnya bagus banget, there is your benefit, udah suka banget kan, nggak ada masalah kok. Bahkan kayak misalkan teman-teman mikir ya kayak, wah itu kok kayak ini ya bisnis banget begitu ya. Don't worry guys, ketika Anda join Gojek, Anda join Dana, aplikasi OVO dan sebagainya, Anda juga masuk ke kolam mereka. Kan gak ada masalah juga selama Anda pakai Gojek lancar, mereka mau promo apapun di handphone Anda kan Anda ya oke-oke aja. Wah malah seru tuh ada GoFood diskon sekian gitu kan, free ongkir, Anda malah seru-seru aja. Tuh, jadi nggak ada masalah di situ. Oke, jadi spreading the information ya kan, malah juga bisa kasih informasi-informasi yang mahal kan endingnya gitu. Iya. Oke, konklusi dong untuk para UMKM yang baru mulai, pesannya untuk bagaimana mereka tuh nggak manja di digital. Kalau nggak manja mah tinggal ini aja sih. Perlu ini dulu kali ya. Perlu di chicken slap dulu. Saya gini aja deh buat teman-teman yang mau
mulai gitu ya, pakai 3 step profit framework tadi aja. Kita pakai 2 step dulu aja biar gampang gitu. 1, maksimalkan sosial media Anda. Ciptakan kenapa orang harus beli produk Anda. Itu harus muncul. Kenapa orang harus beli produk Anda. Jangan apa ya, kemarin tuh ada yang jelek banget sih. Kayak misalkan jualan penumbuh rambut gitu. Dia nulis artikel-artikelnya kayak 5 fakta kenapa rambut Anda rontok gitu. Itu nggak menarik sih. Yang menarik itu adalah kalau misalkan ini loh cara cepat menumbuhkan rambut dalam waktu sebulan. Nah, itu lebih menarik sih. Kayak gitu-gitu sih. Ya, jadi 1, gunakan sosial media Anda, maksimalkan itu, munculkan kenapa orang harus beli produk Anda. Dari berbagai angle. Mau pakai testimonial, mau pakai expert talk, dokter yang ngomongin tentang produk Anda misalnya, atau orang yang udah sukses ngomongin produk Anda misalnya, ngajarin how to secara singkat ke sana kemari kayak YouTube saya ada how to-nya singkat, itu Anda lakukan. Itu di step 1. Step keduanya adalah building database Anda, building email list Anda atau building komunitas Anda. Oke. Dan di situ ajarkan lebih dalam dan habis itu jual produk Anda di situ. Itu sih. Jadi kalau misalkan jualan perabot ya bagaimana sih mendesain kamar yang indah, mendesain kamar belajar ya, kamar kerja yang indah gitu. Anda jualan perabot di situ. Jadi Anda harus menunjukkan penggunaan perabot Anda membuat desain yang menarik gitu. So 2 step itu aja. Oke. Kalau lebih teknis misalnya jualan kue lah gitu. Kue kan udah banyak jualan kue sekali mah, gitu. Kalau jualan kue mas udah termasuk komoditas sih buat saya sih ya. Kalau komoditas itu bukan keinginan ya. Ya, it's okay. Sosial media is okay. Dari situ sosial media is okay. Nah nanti ngebangun listnya pakai diskon. Kalau sudah kayak gitu, ya kan. Jadi kalau misalkan Anda mau, misalkan gini nih, karena adik saya juga jualan kue sih, pastry gitu-gitu kan, dan itu laku banget sih. Itu pakai sosial media doang. Dia pakai Instagram terus diiklankan. Itu juga angkanya juga gede banget. Nah, sebenarnya kita bisa menarik audiens itu masuk ke tempat kita dengan cara diskon. Misalkan kalau order sekarang masuk ke sini dulu diskon 20%. Plus gratis ongkos kirim gitu. Nah, itu kan akan membuat mereka masuk. Gunanya masuk apa sih? Gunanya masuk, bulan depan Anda bisa promosi lagi. Ada produk baru ini loh. Ada cake baru ini loh, ada kue baru ini, ada pastry baru ini gitu. Caranya kayak gitu. Oke, jadi kalau kayak yang bisnisnya komoditas itu udah nggak perlu yang tadi ya, kayak kue ini terbuat dari apa, story-story. Nggak usah lah. Terbuat dari apa tidak menarik. Kan harus create why kan. Why, kenapa harus beli kue itu? Terbuat dari apa? Mungkin menarik kalau misalkan kayak gini, burger ini plant-based. Itu menarik kan bagi orang-orang vegan. Oh ada ya namanya burger tapi ini ya vegan gitu ya. Nah itu akan menarik buat mereka. Tapi kalau kita secara normal, kue ini terbuat dari tepung, terigu dan sebagainya gitu ya, so what gitu loh, I don't care gitu kan. Mesti tahu sih. Dari situ kan kita berarti mesti tahu marketnya mikirnya apa. Kue dari drama Korea. Kalau bicara kayak kuliner, kalau misalnya pakai platform Tribelio, gimana cara meng-guide si para customer-customernya? Kasih aja free, misalkan minumnya gratis kalau kamu daftar, gitu. Atau toppingnya gratis, atau tambahan apanya gitu gratis kalau kamu daftar, masukin ini di sini. Itu jadi lead magnet gitu ya judulnya ya? Jadi lead magnet, ya. Jadi lead magnet, itu aja sih, sesimpel itu. Luar biasa nih, thank you so much Ko Denny hari ini. Teman-teman, subscriber, semoga yang disampaikan Ko Denny Santoso hari ini bermanfaat untuk teman-teman UMKM. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa hidupkan loncengnya. Ko Denny ada mau tambahkan lagi? Udah cukup sih, take action aja. Jangan chicken mindset. Jangan manja. Jangan nonton YouTube terus tapi nggak suka eksekusi gitu ya Ko ya. Yes, definitely. Yang ini harus ditonton tapi. Ya, thank you Ko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Thank you so much. Video ini dipersembahkan oleh incomerealty.id. Solusi ala sahabat.